Sudah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsah. Melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian kita dan kita masih dalam bab yang sama. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir dalam bab ini. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan memasuki bab yang baru. Maka kita telah sampai pada hadis yang ke-242 masih dalam bab Satru Auratil Muslimin wan nahyu an isya'atiha li ghairi darurah. Bab menutupi aib orang-orang muslim dan larangan kita menyebarkan aib mereka tanpa ada kepentingan yang darurat. Hadis yang akan kita bawakan ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-had wa la yutharrib 'alayha thumma in zanatil thaniyata falyajlidha al-hadda wa la yutharrib 'alayha thumma in zanatil thalithata falyabi'ha walau bihablin min sya'ar. At-tathrib at-taubikh. Jadi bab ini atau hadis ini masih bercerita tentang atau membicarakan tentang tidak boleh kita membongkar aib orang-orang yang beriman. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya di sana ada kondisi seseorang itu boleh mengumbar atau menjelaskan atau menyampaikan tentang aib seseorang ketika ada keperluan atau ketika ada sebuah kondisi. Di antara kondisi yang memperbolehkan kita adalah ketika orang tersebut bermaksiat secara terang-terangan. Ya, atau orang tersebut akan menimbulkan dampak yang buruk bagi umat. Maka boleh disebutkan aibnya untuk memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak terjatuh kepada keburukannya. Adapun pada umumnya atau kembali kepada dasarnya, maka seorang yang beriman atau seorang muslim tidak boleh dibongkar aibnya, apalagi ketika dia bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, ya, tidak dilakukan secara terang-terangan, maka tidak boleh kita membongkar aibnya. Dan di sini Rasulullah menceritakan tentang seorang budak wanita, di mana kata Rasulullah SAW, idza zanatil amatu. Al-amatu itu adalah artinya budak wanita. Sekarang tidak ada budak di zaman ini. Akan tapi hukum ini terus berlaku sampai hari kiamat. Ketika ada perbudakan kembali lagi dikarenakan sebab perang yang terjadi di masa yang akan datang misalnya, maka hukum ini akan terus sampai datangnya hari kiamat. Rasulullah mengatakan idza zanatil amatu, kalau seorang budak wanita berzina, fatabayyana zinaha, dan telah jelas dia melakukan zina tersebut, baik dari pengakuan dari wanita pezina tadi itu atau laporan dan persaksian dari orang yang melihat dia berzina.
Falyajlidhal hadda, maka lakukanlah ya had atau hukuman bagi wanita pezina atau bagi budak wanita tadi itu. Dan seorang budak ya, hukuman had ya, hukuman yang didapatkan oleh atau yang diberikan kepada mereka sejumlah setengah dari hukuman orang yang merdeka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya hukuman had ya, bagi para budak adalah setengah hukuman orang yang merdeka. Allah berfirman ya, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Bagi mereka ya, itu bagi para budak-budak wanita tersebut, nisfu ma 'alal muhsanat, setengah dari hukuman yang didapatkan oleh orang yang merdeka ya, ketika mereka berzina. Orang yang merdeka kalau dia masih perjaka atau dia belum menikah, ketika dia melakukan perbuatan zina, kemudian ketahuan ya, baik dari pengakuannya atau dari persaksian 4 orang yang melihatnya berzina dengan jelas, maka orang yang merdeka ini akan diberikan hukuman 100 cambuk. Mi'ata jaldah, 100 cambuk. Ya, dan juga diasingkan. Diasingkan artinya dia disuruh meninggalkan tempat yang dia tinggali atau meninggalkan kotanya selama berapa? 1 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya agar ia meninggalkan lingkungan buruk yang sebelumnya ia tempati untuk pindah ke tempat lain sebagai teguran agar ia bisa memperbaiki dirinya sebelum ia kembali kepada kaumnya lagi. Ini adalah hukuman bagi orang yang merdeka dan ia belum menikah. Adapun orang yang merdeka dan ia sudah menikah, kemudian melakukan perbuatan zina dan telah jelas perbuatan zinanya baik dari pengakuannya atau dari persaksian 4 orang yang jelas melihat ia berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal. Adapun orang yang merupakan budak, maka ia akan mendapatkan hukuman setengah dari orang yang merdeka. Tadi kita katakan dicambuk 100 kali, berarti orang-orang yang termasuk budak akan dicambuk berapa? 50 kali. Apakah mereka juga diasingkan? Diusir misalnya? Maka ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat yang saya rasa lebih kuat adalah budak tidak ikut-ikutan diasingkan. Kenapa demikian? Karena budak ketika diasingkan maka akan merugikan tuannya. Yang dimana tuannya memiliki hak atas budaknya. Ketika budak tersebut diasingkan, disuruh pergi selama setahun misalnya atau 2 tahun dan lain sebagainya, maka tuannya akan kehilangan salah seorang yang misalnya membantu pekerjaan. Karena sebagaimana kita ketahui, budak-budak pada zaman dahulu mereka ya bekerja untuk membantu tuannya, pemiliknya, baik di ladangnya, mengurus hewan ternaknya dan lain sebagainya. Apakah budak ya dirajam? Maka ulama mengatakan tidak ya. Dia hanya mengambil setengah hukuman dari 100 cambuk sehingga dia dicambuk sebanyak berapa? 50 kali. Falyajlidhal hadda, maka cambuklah dia 50 kali, dan yang mencambuknya di sini adalah tuannya tersebut, pemiliknya tersebut. Dan di sini kita bisa melihat hikmah dari hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika jelas perbuatan zina seorang budak, maka tuannya sendiri yang mengeksekusi untuk mencambuk budaknya tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tuannya tersebut tidak perlu mengangkat perkara ini kepada pemerintah atau kepada pihak yang berwajib untuk
melaksanakan hukuman tadi agar tidak tersebar keburukan orang atau budak tersebut di kalangan orang yang lainnya. Tujuannya agar aib dari budak tersebut hanya diketahui oleh siapa? Oleh tuannya sendiri. Kemudian tuannya sendiri yang mengeksekusi. Wala yutharrib 'alaiha, dan jangan dicaci maki. Dan jangan dia dijelek-jelekkan. Jangan dia dikatakan sebagai kamu wanita pezina, dasar wanita jalang dan lain sebagainya. Ya, tidak perlu. Karena ketika had dan hukuman telah ditegakkan kepada budak tersebut, sudah. Ya. Tidak perlu dia dijelek-jelekkan lagi. Ya. Karena kebiasaan sebagian orang ketika melihat orang-orang lain itu adalah berdosa, melakukan sebuah kesalahan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang nyinyir, menjelek-jelekkan orang tersebut karena dosanya. Ingat, Rasulullah SAW melarang kita untuk menjelekkan seseorang karena sebab dosa yang ia lakukan. Ya. Kita bisa mengambil ibroh, kita bisa mengambil pelajaran dari dosa yang orang lain kerjakan untuk tidak kita ikuti, dan jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Akan tapi menjelek-jelekkannya, nyinyir, ya, mengejek dia, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjelekkan seseorang karena dosa yang dilakukan oleh saudaranya, maka Allah akan memberikan dia ujian sehingga dia terjatuh kepada dosa yang sama. Maka jangan kita jelekkan orang-orang yang berbuat dosa. Ya, kita nasihati. Ya, jangan kita menjadi orang yang nyinyir. Wala yutharrib 'alaiha, jangan dijelek-jelekkan. Ketika hukuman telah ditunaikan, diberikan kepada budak tersebut, maka cukup. Tidak perlu lagi dijelek-jelekkan. Tsumma in zanati tsaniyata falyajlidhal hadda. Kemudian kalau budak wanita tadi itu melakukan lagi perbuatan zina yang kedua kalinya, falyajlidhal hadda wa la yutharrib 'alaiha. Maka disuruh tuannya untuk kembali lagi melaksanakan hukuman tadi itu kepada budaknya tadi. Diberikan hukuman berapa? 50 kali cambuk. Wala yutharrib 'alaiha, dan jangan dijelekkan lagi. Jangan juga dijelekkan. Sebagian orang bertanya, ketika kasus yang terjadi kepada budak ini, kenapa tuannya diperbolehkan untuk memberikan hukuman kepada budaknya? Sedangkan pada kasus orang-orang yang merdeka, tidak boleh dilakukan kecuali oleh para pemerintah. Kita katakan iya, benar. Ketika orang yang merdeka melakukan sebuah kesalahan yang dimana kesalahan tersebut berujung mendapatkan hukuman had. Hukuman had itu adalah hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia bagi orang-orang atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Seperti misalnya orang yang minum minuman keras, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang mematahkan gigi orang lain misalnya, atau mencederai orang lain, maka dia akan dikisos. Hukuman-hukuman tadi itu bagi orang-orang yang merdeka tidak boleh seorang atau personal yang lainnya menunaikan dia. Siapapun dia, apapun instansinya, apapun kelompoknya. Yang berhak melakukan hukuman had itu adalah pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah, pemerintah yang diakui oleh negara tersebut, bukan pemerintah yang ngaku-ngaku. Karena sebagian orang ada pemerintah yang ngaku-ngaku berusaha untuk menegakkan syariat Islam, maka mereka akan main hakim sendiri, ya, menunaikan hukum had, ya, melakukan hukuman ini, hukuman itu bagi orang-orang yang dirasa melakukan sebuah kesalahan, maka ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Akan kita jelaskan pada hadis yang berikutnya bahwasanya yang berhak untuk menentukan atau mengurus atau melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang berkaitan dengan hukum-hukum had itu adalah mutlak pemerintah. Bahkan seorang ayah pun tidak berhak untuk melakukan hukuman tersebut kepada anak-anaknya. Kenapa pemimpin atau kenapa seorang tuan ini boleh melakukan kepada budaknya? Karena seorang pemimpin atau seorang majikan atau seorang tuan yang memiliki seorang budak, dia memiliki hak penuh atas diri, tubuh dan diri budak tadi
tadi itu. Oleh karena Rasulullah SAW memberikan pengecualian bagi budak. Kemudian kalau budak ini kembali lagi berbuat zina misalnya. Ya, sudah pertama zina, yang kedua berbuat lagi perbuatan zina. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, faliyajlid hal had. Maka lagi tunaikan hukum had tersebut. Wala yuthrib 'alaiha, jangan dijelekkan. Sudah. Orang kalau misalnya sudah berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, ya kita melihat misalnya ada teman-teman kita yang berbuat dosa sebelumnya, kemudian dia bertaubat dengan ucapannya, dengan sikapnya, dengan perubahan yang terjadi pada dirinya. Jangan lagi dijelek-jelekkan dengan dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Kamu ini dulu begini, kamu dulu begitu, kamu dulu begitu. Jangan diingatkan. Allah SWT telah mengampuninya. Allah SWT telah melupakan dosa-dosanya. Kenapa kita sebagai manusia yang tidak punya pangkat apa-apa, ya, tidak punya derajat apa-apa, hanya manusia biasa, kemudian kita menyebut-nyebut dosa saudara kita yang pernah ia lakukan sebelumnya? Maka ini yang perlu kita perhatikan. Sebagai seorang yang beriman, jangan bermudah-mudahan menjelek-jelekkan orang lain atas perbuatan dosa yang ia lakukan. Thumma in zanati thalithata. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau budak ini kembali lagi berbuat zina yang ketiga kalinya. Jadi memang ini nakal ya. Jadi budaknya ini bandel. Ya. Falyabi'ha walau bihablin min sya'ar. Maka jual saja budak tersebut walaupun dengan harga yang sangat murah. Tujuannya apa? Karena Rasulullah SAW melihat budak yang seperti ini, berarti ini budak yang gak beres. Budak yang bandel. Budak yang nakal. Maka tidak ada kebaikan bagi seseorang untuk menampung atau memiliki budak seperti itu. Jual saja. Cari budak yang lain. Ya. Apalagi misalnya budaknya tersebut ikut tinggal di rumahnya. Bergaul kepada istrinya misalnya. Misalnya budak wanita ini bergaul kepada istri-istrinya si pemilik atau si majikan tadi itu. Maka yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, secara tidak langsung budak ini akan memberikan apa? Mengajari dampak yang tidak baik. Ya. Mungkin ada sifat-sifatnya yang diikuti oleh apa? Oleh anak perempuannya mungkin atau istrinya yang tinggal bersama dengan budaknya satu atap misalnya. Oleh karena Rasulullah SAW untuk menyuruh kita untuk apa? Menjualnya. Sebagaimana mengatakan, ya, budak seperti ini tidak ada kebaikan bagi pemiliknya untuk memiliki budak seperti itu. Ini dikiaskan seperti misalnya seseorang yang memiliki apa? Seorang istri misalnya. Seseorang memiliki seorang istri yang dimana istrinya ini dinasihati, ya, masih lagi berbuat perbuatan yang tidak baik, dinasihati lagi, masih lakukan perbuatan tidak baik, terus dinasihati oleh suaminya, masih terus-terusan berbuat seperti itu, berbuat maksiat misalnya, waliyadzubillah, tidak mau menturuti suaminya, maka sudah, pulangkan saja dia. Karena tidak ada kebaikan bagi seorang laki-laki untuk menampung seorang wanita yang tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita jadikan ibu dari anak-anak kita adalah wanita yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya Rasulullah suruh pemilik ini untuk menjualnya, jual saja. Tapi ketika dia ingin menjual, dan di antara hikmah yang lainnya, kenapa disuruh jual juga oleh Rasulullah SAW? Karena siapa tahu ke depannya dia mendapatkan majikan yang misalnya lebih tegas. Peraturannya lebih tegas. Yang bisa menasihati budak ini supaya budak ini tidak lagi berbuat zina. Karena kalau sudah zina yang pertama, zina yang kedua, zina yang ketiga, memang ini bandel maksudnya. Ya. Bukan karena kecelakaan atau tidak sengaja misalnya berzinanya. Tapi berzina terus-terusan tandanya memang dia nakal. Makanya Rasulullah suruh kita untuk menjualnya supaya kalau dia bertemu dengan pemilik yang baru, dan kita jelaskan ketika menjual budak ini kepada pemilik atau orang yang akan membelinya, ini budak bandel, suka zina. Ya. Kalau dia setuju dia beli, maka mungkin dia bisa apa? Menasehatinya dan memiliki peraturan yang lebih ketat misalnya, yang membuat budak tadi itu tidak lagi berbuat zina, dan itu adalah yang terbaik. Tentu saja ya di zaman sekarang tidak bisa kita melihat ya situasi seperti ini, akan tapi hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, maka hukum itu berlaku ya sampai datangnya hari kiamat ya. Taib. Ini adalah hadis yang pertama. Jadi inti dari hadis ini, kenapa pemimpinnya atau kenapa pemiliknya itu disuruh ya sendiri turun tangan untuk
melakukan perbuatan atau melaksanakan hukuman tadi itu agar tidak tersebar, ya, tidak kemana-mana, ya, kasus atau berita zina dari budak perempuan tadi itu. Hadis yang berikutnya, dan juga ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wa anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah sahabat yang sangat luar biasa. Paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 5.000 lebih. Sebagian besar syariat yang kita dengar, yang sampai kepada kita, yang kita fahami, yang kita laksanakan, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagian besar itu datang dari riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita lihat betapa besar pahalanya sahabat yang bernama Abu Hurairah ini. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian perjuangannya dia menyampaikan hadis yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin hadis tersebut bisa sampai kepada kita? Berapa juta umat manusia, umat Islam yang beramal dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Betapa banyak ia mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut karena mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala melalui hadis yang diriwayatkan oleh atau dakwah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang orang belakangan sekarang ingin menghancurkan, mengkafirkan bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Menjatuhkan atau membunuh karakter. Mengatakan Abu Hurairah ini kafir dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah apa? Ketika Abu Hurairah ini sudah dikafirkan oleh mereka, otomatis hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah akan ditolak. Itu tujuan mereka. Tujuan mereka tidak ada lain adalah apa? Untuk menghilangkan syariat Islam ini dari muka bumi. Membuat orang muslim tidak lagi melaksanakan syariatnya. Membuat umat muslim terpecah belah. Maka hati-hati dengan orang-orang yang menjelekkan para sahabat Rasulullah SAW. Sehebat apapun dakwahnya, sebagus apapun pengajiannya, sebanyak apapun hafalan hadisnya, kalau dia sudah menjelekkan satu dari sahabat Rasulullah SAW, siapapun dia, maka dia adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia adalah orang-orang yang bertentangan dengan sunnah atau syariat Rasulullah SAW. Rasulullah melarang kita untuk menjelekkan para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau disebut sahabatku, diam. Jangan dijadikan bahan pemanis kopi sore, ngobrol-ngobrol, jelekkan sahabat, Muawiyah begini, Muawiyah begitu, ya, dan lain sebagainya. Ingat, orang yang menjelekkan sahabat, siapapun dia, setinggi apapun gelar dokternya, dia adalah orang yang salah. Rasulullah melarang kita untuk menjelekkan para sahabat. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang-orang yang menjelekkan para sahabat, siapa mereka? Ya. Taib. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan seseorang yang telah minum khamar. Jadi ada seorang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum khamar, minum minuman keras. Dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Rasulullah pada saat itu statusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu statusnya sebagai apa? Sebagai pemimpin kaum muslimin. Lihat orang-orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa orang yang berbuat apa? Atau habis minum khamar. Tandanya apa? Ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan kesalahan tersebut atau dosa tersebut berkaitan dengan hukum-hukum had, maka harus perkaranya dibawa kepada siapa? Pemerintah, tidak boleh main hakim sendiri. Ada orang berbuat zina kepada laki perempuan, kemudian diarak keliling kampung oleh orang-orang di kampungnya, main hakim sendiri. Ada orang yang membunuh seorang, kemudian orang-orang kampung datang ikut membunuh orang tersebut. Ada orang yang mencuri, kemudian orang mencuri tersebut dipukul dan lain sebagainya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Harus dibawa kepada pemerintah. Jangan main hakim sendiri.
Ya. Ini menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW. Tidak boleh orang itu main hakim sendiri. Ya. Tidak punya hak dalam Islam. Ya. Kecuali ia diperintahkan, nanti kita jelaskan. Kecuali ia ditunjuk oleh pemerintah untuk mengeksekusi, baru boleh. Di sini kita lihat di sini Rasulullah SAW dibawakan seseorang yang minum minuman keras. Qala idribuhu, kata Rasulullah, ya udah pukul dia. Pukul apa? Pukul dia, kata Rasulullah SAW. Karena orang yang minum minuman keras, hukumannya adalah berapa kali pukulan? 40 kali. Pada zaman Umar, ketika banyak orang masuk Islam, dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa mungkin negara ini ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga dia tidak punya pilihan lain kecuali masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam mungkin dia akan dibunuh misalnya, atau ditawan jadi budak dan lain sebagainya. Karena mereka masuk Islam dengan terpaksa, ada sebagian mereka yang memang masih memiliki apa? Perbuatan-perbuatan buruk, masih minum, ya orang-orang yang ya Persia atau orang-orang Iran atau orang-orang Mesir pada zaman dahulu. Ketika negara mereka ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mungkin mereka masih termasuk orang-orang yang suka minum apa? Minum khamar, sehingga ketika Umar melihat orang-orang yang minum khamar di zaman ini mulai banyak, dibuat menjadi double hukumannya. Menjadi 80 kali cambuk, 80 kali pukulan. Dan itu adalah diperbolehkan ketika seorang hakim atau seorang imam atau seorang pemimpin memiliki sebuah ijtihad untuk membuat suatu jenis hukuman baru atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh atau sebuah kesalahan yang dilakukan oleh rakyatnya, maka diperbolehkan ketika itu ada mendatangkan sebuah masalah. Tujuannya Umar mendobelkan jumlah pukulan atau cambukan pada zamannya untuk buat orang lain itu jera. Orang mikir jadi mau minum. Dipukul 80 kali. Dipukul sekali itu bisa pingsan loh. Apalagi dipukul 80 kali. Oke. Kemudian di sini qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, "Faminna dharibu biyadihi." Sebagian di antara kita ada yang mukul pakai tangan. Wadh-dharibu bina'lihi, dan ada yang memukul dengan sendalnya. Wadh-dharibu bithawbihi, ada yang memukul dengan kainnya, misal dengan sarungnya dan lain sebagainya. Di sini kita melihat, walaupun hukuman had itu dilaksanakan, maka tujuan memukul itu adalah tujuan mendidik. Walaupun sakit, tapi tetap yang menjadi niat bagi orang yang memukul itu adalah memukul dengan apa? Untuk mendidik, bukan memukul untuk mencederai. Karena kalau orang yang memukul untuk mencederai, maka dia akan memukul dengan sekuat tenaganya, mematahkan tulangnya misalnya, pakai kayu misalnya, pakai apa? Pakai stick baseball misalnya, yang besi misalnya, maka tidak boleh. Karena itu akan apa? Mencederai dan merusak tubuh orang tadi itu. Adapun Islam ini datang adalah tujuan untuk mendidik. Sehingga kita lihat di sini kata Abu Hurairah, ada yang mukul dengan tangannya, ada yang mukul dengan sendalnya, ada yang mukul dengan kain atau pakaiannya, sarungnya kah, ya, atau mungkin imamahnya dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk apa? Mendidik agar orang ini jera, terdidik, ya, tertegur, dan dia tahu dia berbuat salah sehingga dia tidak kembali melakukan perbuatan salah. Falamman sarafa qala ba'dul qaum, ketika sudah selesai dipukul, qala ba'dul qaum, maka sebagian orang yang tadi mukul itu berkata, akhzakallah, semoga Allah SWT menghinakanmu, semoga Allah SWT menghancurkanmu dan lain sebagainya. Didoakan yang buruk oleh sebagian orang. Maka kata Rasulullah SAW, la taqulu hakadha, jangan kalian ngomong seperti ini. Tidak perlu kalian mendoakan keburukan bagi orang-orang yang berbuat dosa seperti ini. La tu'inu alaihi syaitan, jangan justru kalian menjadi orang-orang yang membantu setan. Karena tujuan setan adalah apa? Apa tujuan setan Tujuan setan apa? Menghinakan umat manusia atau orang-orang yang beriman dengan sebab maksiat yang mereka lakukan. Kalau orang berbuat maksiat, hina apa tidak di mata Allah? Hina. Kalau orang beramal soleh, mulia apa tidak di mata Allah? Mulia.
Maka kalau kita mendoakan semoga Allah menghinakanmu, maka kita di sana sebagai orang yang justru membantu setan. Senang setan. Wah, ini bagus nih mendoakan orang ini agar dihinakan. Memang tujuan saya untuk membuat orang ini terhina. Jangan kita doakan keburukan. Justru kita harus mendoakan Mendoakan hidayah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah. Agar ia tidak lagi berbuat maksiat. Itu sebagai kita. Kalau seorang muslim itu memiliki mindset yang benar dalam beragama, maka tidak akan keliru dia dalam bersikap, dalam bermuamalah kepada orang lainnya. Jangan kita gampang-gampang menjelekkan keburukan. Mudah-mudahan kamu begini, mudah-mudahan kamu begitu. Doakan kebaikan. Di sini Rasulullah SAW melarang. Bahkan kepada orang-orang yang jelas-jelas berbuat dosa, ini dia minum khamar orang ini. Pemabuk. Tidak boleh kita doakan keburukan. Doakan yang baik, karena tidak ada ruginya. Apa untungnya bagi kita mendoakan dia keburukan? Apa manfaat yang kita dapatkan? Kalau kita doakan dia keburukan, apa manfaat yang kita dapatkan? Tidak ada. Hanya memuaskan kepuasan hawa nafsu yang dimana itu dihembuskan oleh setan. Kalau kita doakan dia mendapatkan hidayah, dia menjadi pribadi yang baik. Dengan sebab doa yang kita sebutkan tadi, kita dapat pahala. Orang ini menjadi orang yang baik, mendapatkan hidayah. Kemudian dia sholat, kemudian dia zakat, kemudian dia puasa, dia ngaji. Dia menjadi muslim yang baik. Dengan sebab doa yang kita doakan tadi itu misalnya, kita dapat pahala. Ini perlu kita ketahui. Doakan kebaikan. Orang tua juga misalnya ketika melihat keburukan yang terjadi pada anaknya, jangan doakan keburukan. Sekesal apapun orang tua tadi itu, jangan doakan keburukan anaknya. Doakan yang baik. Karena saya katakan, apa untungnya orang tua tadi itu? Anaknya nakal, mudah-mudahan kamu gak selamat. Apa untung orang tuanya? Tidak ada untung apa-apa. Tambah sakit hati, tambah gak selamat anaknya. Tambah lagi ganyang orang tuanya. Tambah lagi menyakiti hati orang tuanya. Tapi coba orang tuanya ketika sekesal apapun dia doakan anaknya yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT memperbaiki keadaanmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kamu hidayah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kamu orang yang bertakwa. Di masa depan dia bertakwa, dia menjadi anak yang baik. Orang tuanya akan bahagia. Mendapatkan dampak positif dari baiknya anak tersebut. Sampai mati pun misalnya orang tuanya, anaknya belum juga berubah. Siapa tahu di akhir hayatnya anak tersebut berubah. Kemudian mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Maka tidak ada ruginya. Orang tua itu tetap mendoakan kebaikan bagi anaknya. Kemudian jangan juga membantu setan dalam hal apa? Ketika orang tadi itu dijelek-jelekkan, ya, kemudian didoakan yang buruk seperti itu, maka orang tersebut akan minder, akan merasa malu, akan merasa rendah diri, sehingga mungkin dia malu, ya, bergaul lagi dengan orang-orang yang tadi itu. Ya, dia tidak akan keluar lagi misalnya, malu karena dosanya disebut-sebut misalnya, dijelek-jelekkan, malu, dia tidak mau keluar lagi, tidak mau bertemu dengan orang-orang tadi itu, sehingga orang ini akan jauh dari komunitas. Jauh dari komunitas, jauh dari pengajian. Mungkin dia nggak akan keluar sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Tambah terpuruk keadaan orang tersebut. Bukan kita sebagai seorang muslim, disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan muslim yang lain itu bagaikan sebuah tubuh. Yang dimana tubuh itu adalah satu kesatuan. Kalau kita melihat saudara kita terjatuh dalam kemaksiatan, kita berusaha untuk membuat dia kembali kepada Allah. Sebagaimana kita senang kalau kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada dalam sebuah tubuh, kalau tangan kanan sakit, tangan kiri ikut mukuli tangan kanannya? Itu kan bukan permisalan sebuah tubuh. Yang namanya tubuh itu berusaha untuk apa? Menjaga tubuh yang lainnya. Iya kan? Itulah dia yang perlu kita fahami agar kita tidak bermudah-mudahan menjelekkan orang yang bermaksiat, menjelekkan orang yang berbuat dosa, mendoakan keburukan bagi orang. Nasihat harus, ya, nasihat harus kita menasihati saudara kita. Maka bedakan antara nasihah dengan ejekan. Kalau kita menasihati saudara kita itu, nasihati dia di tempat yang tertutup, atau antara kita berdua dengan dia, di WhatsApp misalnya jalur pribadi, kita datang ke rumahnya. Walaupun dalam ketika kita menasihati dia itu, mau nggak mau kita akan sebutkan keburukannya, iya apa tidak? Ada nggak orang menasihati orang yang minum minuman keras tanpa menyebut minuman kerasnya? Nggak mungkin dong. Nggak paham dia. Yang namanya nasihat itu pasti akan
menyakitkan, artinya akan terasa pedih ya di hati orang yang mendengar. Tapi ketika nasihat tersebut telah kita bungkus dengan cara yang baik, pemilihan waktu yang tepat ya, ketika dia lagi berdua, tidak di depan orang-orang banyak. Karena kalau nasihati orang di depan orang-orang yang banyak, namanya itu menjelekkan, bukan menasihati. Makanya kenapa kita diajari Rasulullah SAW tidak boleh menasihati pemimpin terang-terangan. Tidak boleh menasihati pemimpin terang-terangan. Menjelekkan pemimpin misalnya. Menasihati pemimpin itu diam-diam. Kalau sampai, alhamdulillah, nggak sampai ya sudah. Kita tidak diperintahkan oleh Allah SWT untuk harus merubah. Tidak diperintahkan oleh Allah SWT. Mana dalilnya? Tidak ada. Yang penting nasihati dia terima, alhamdulillah. Nggak terima ya sudah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan fa inna nusha bainan nas nau'un minat taubih. Kalau menasihati di depan orang-orang itu termasuk caci maki. Alardos tima'ah, aku tidak terima. Nggak mau aku hal seperti itu. Fa in la tasma' ma'qul, kalau kamu nggak mau dengar apa yang aku ucapkan, kata Imam Syafi'i, mengubah metode nasihatmu. Jangan suka nasihati di depan orang banyak, di muka umum, di publikasi, di televisi dan lain sebagainya. La tahiru an la tutu'ah. Jangan heran kalau kamu nggak akan pernah dengar nasihatmu. Kalau karena kita seorang manusia biasa saja tidak senang dinasihati secara terang-terangan, bagaimana seorang pemimpin yang punya apa? Punya jabatan, punya haibah, punya ego dan lain sebagainya. Maka harus dinasihati secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ada hadis yang khusus Rasulullah jelaskan kepada kita. Man arada an yansaha lidhi sultan. Barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, fala yubdiha alaniyah, jelas. Bagi bapak-bapak yang baru belajar bahasa Arab pun insya Allah faham arti hadis ini. Fala yubdiha alaniyah, jangan dipublikasikan di media sosial kah, ini dan lain sebagainya. Ya. Fal yakhlu biha wal yakhud biyadih. Maka ambil tangannya, ajak berduaan, ngobrol berdua, telepon, kirim surat. Hal yang tidak terpublikasi. Fa in istajab fadak. Kalau dia mendengar nasihatmu, maka alhamdulillah telah sampai nasihat yang telah kita sampaikan. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia kebaikan. Wa illa, kalau enggak, faqad addaita ma'alaik. Engkau telah menunaikan kewajibanmu. Kata Rasulullah, kewajibanmu hanya nasihati, bukan merubah. Yang merubah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menasihati, nggak bisa kita memaksakan. Nggak bisa kita memaksakan. Sama ketika sekarang orang punya anak sekarang. Orang tua tugasnya apa? Menasihati anak. Anaknya belum berubah, terus mau diapain anaknya? Mau dipukul, mau diikat anaknya misalnya? Nggak bisa. Ya nasihati terus. Nasihati terus. Dengan bersabar, dengan nasihat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan apa? Kebaikan. Kita nggak sabar. Kita ini tergesa-gesa, tidak sabaran. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting kita untuk menjaga aib-aib orang-orang yang beriman agar keburukan tersebut tidak tersebar dan tidak sampai kepada orang-orang yang lainnya, kemudian menjadi bahan pembicaraan, bahan perbincangan, sehingga orang tersebut tidak merasa minder, dia akan jauh, ya, akan menghindar, menjauh, maka akan keburukan yang lebih banyak yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Maka tidak kita inginkan hal itu. Kita menginginkan umat muslim, orang-orang yang beriman, ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perbuatan dosa-dosanya. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pengajian ini pada pertemuan yang berikutnya. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.